warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ira Palupi Inaya Ayunitias MPD, dosen tetap program studi bimbingan dan konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah dinamika kelompok dengan kode mata kuliah MKBK 42210. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 tahun akademik 2025-2026. Jumlah pertemuan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS serta UAS. Mata kuliah ini berisi mengenai konsep dasar dinamika kelompok, aspek-aspek yang ada pada dinamika kelompok, pembentukan, perkembangan, struktur, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, konflik, serta pemecahan masalah dalam kelompok. Sehingga pada saat mengimplementasikan konseling kelompok dan bimbingan kelompok, mahasiswa dapat melaksanakannya dengan baik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: CPL pertama, mampu melaksanakan konseling individual dan kelompok dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif berdasarkan kebutuhan sasaran layanan. Untuk CPL yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kelompok dan melakukan refleksi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan layanan bimbingan dan konseling yang ditugaskan kepada kelompok atau pimpinan. CPMK tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh LPMAI dan Kaprodi Bimbingan dan Konseling. Untuk mencapai target tersebut, materi dirancang ke dalam beberapa sub CPMK. Khusus pada cuplikan video pembelajaran hari ini, berfokus pada sub CPMK ke-14. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan dinamika kelompok ke dalam layanan kelompok. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah case-based learning. Sesuai dengan RPS, metode yang saya gunakan di kelas, ceramah interaktif dan diskusi kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu Asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka saya bersama mahasiswa BK semester 2A pada pertemuan ke-14 dengan materi dinamika kelompok dalam konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya mau absen dulu nih ya, kalau presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Umar, terus Septi, terus Abu Hasan. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-14, yaitu kita akan membahas atau belajar terkait dengan dinamika kelompok dalam layanan kelompok. Ya, jadi nanti diharapkan setelah teman-teman mempelajari atau menerima mata kuliah pada sesi atau pertemuan ke-14, teman-teman bisa mengimplementasikan ya, dinamika kelompok dalam layanan kelompok. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan, kelancaran dan pemahaman atau penyerapan materi yang diberikan oleh atau dipelajari kita bersama bisa dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai ya. Untuk materi pada hari ini, sebelum pertemuan ke-14, di pertemuan ke-13 kita sudah membahas beberapa materi ya terkait dengan dinamika kelompok. Apa ya? Pertemuan ke-13 ya? Siapa yang ingat? Ya, Mbak Ainun. Ya, apa Mbak? Hari ini kita bahas tentang konseling kelompok dan bimbingan kelompok.
Iya, etika konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Gimana nih kira-kira etika kita dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok? Ada yang ingat nggak? Ya, Mbak Indah, menerapkan prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling kelompok harus profesionalisme dan menjaga atau tidak melihat latar belakang. Iya betul. Jadi ada asas-asas yang diterapkan atau disampaikan, gitu ya, di dalam etika bimbingan dan konseling kelompok. Baik, dalam dinamika layanan di sini ada 2 layanan, yaitu layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ya, siapa yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Mas Hoiron, ya. Pengetahuan saya, bimbingan kelompok itu adalah proses untuk bersama-sama membahas suatu materi itu untuk dijadikan bahan kajian bersama gitu. Kalau dalam ini membahas rasa percaya diri gitu dengan tematik seperti itu nanti dibahas di dalam kelompok itu. Sedangkan kalau konseling kelompok adalah di dalam perkumpulan kelompok itu untuk membahas masing-masing permasalahan yang dimiliki oleh anggota kelompok untuk nantinya dibahas bersama dan disepakati bersama mana permasalahan yang paling penting atau untuk segera ditangani itu nantinya untuk dilaksanakan di evaluasi bersama. Iya betul. Jadi layanan bimbingan maupun konseling kelompok itu merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok. Yaitu untuk satu membentuk rasa percaya diri. Yang kedua, mereka bisa berlatih ya public speakingnya bagus ya. Nanti apa berbicara di depan umum ya. Selanjutnya adalah memecahkan permasalahan ya yang bersifat umum maupun bersifat pribadi. Tadi Mas Hoiron juga menyampaikan bahwa perbedaan antara bimbingan dan konseling kelompok. Kalau bimbingan kelompok berarti anggotanya itu lebih banyak daripada konseling kelompok. Bimbingan kelompok itu anggotanya ada berapa? 10 sampai 12. Sedangkan konseling kelompok itu anggotanya lebih sedikit, 6 sampai 8. Untuk topik pembahasannya juga berbeda ya. Kalau bimbingan kelompok berarti topik bahasanya itu adalah yang bersifat umum, dirasakan oleh semua anggota kelompok ya. Namun kalau yang konseling kelompok berarti topik yang dibahas adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Namun teman-teman sudah belajar ya terkait dengan bagaimana unsur-unsur ada apa aja di dalam dinamika ya enggak. Lalu supaya terbentuk dinamika kelompok itu bagaimana kita strateginya, teknik dan sebagainya ya. Jadi kita bahas kembali di sini supaya terbentuk dinamika kelompok apa yang harus kita lakukan ya. Sedangkan ya ketika teman-teman atau anggota kelompok itu belum saling mengenal, itu akan sulit terbentuk dinamika kelompok. Kita akan belajar bagaimana supaya di dalam layanan bimbingan kelompok yang anggota itu belum saling mengenal, itu kita bisa membentuk dinamika. Biasanya ada permasalahan nih dalam membentukkan dinamika kelompok. Kira-kira apa permasalahannya? Perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat. Lalu yang kedua, masalah dalam berbeda kelompok itu saling bentrok Bu. konflik, ya konflik kelompok. Lalu Mungkin perbedaan kondisi internal seseorang. Ya, jadi permasalahan dalam dinamika itu diantaranya adalah, nah ini dia, komunikasi yang tidak efektif. Lalu ada apa lagi? Kurangnya atau kekompakan. Ya, kekompakan wajar. Sesi pertama, sesi kedua masih menyesuaikan ya. Lalu yang ketiga ada kurangnya kepercayaan karena memang belum saling mengenal satu sama lain. Juga harus bisa menghadapi ketika anggota kelompok kita yang kita pilih itu adalah beda kelas, beda tingkat misalnya, ya. Lalu yang keempat ada kepemimpinan yang kurang efektif atau peran dari si pemimpin ke kelompok. Ya, yang terakhir
konfigurasi. Ya, karena tadi mungkin penyampaian tujuannya belum jelas, ya, belum tahu pemilihan kelompok itu apa sih, ya, konseling kelompok itu apa sih, kok cuma kumpul-kumpul kayak gini tujuannya apa, ya, belum diberikan sosialisasi atau informasi atau pengetahuan terkait dengan layanan tersebut, makanya mereka mengalami suatu kebingungan atau permasalahan-permasalahan yang menghambat, ya, adanya dinamika kelompok, ya. Nah, di sini ada beberapa faktor nih yang menentukan atau mempengaruhi dinamika kelompok, ya. Satu, itu ada kepemimpinan atau peran dari si pemimpin kelompok. Seperti tadi permasalahannya, ya, ada kepemimpinan yang kurang pemimpin kelompok itu berperan sangat penting di dalam layanan pimpinan kelompok maupun konseling untuk terbentuknya dinamika kelompok. Ya, yang kedua yaitu ada komunikasi, supaya komunikasi itu bisa efektif, ya, maka ada interaksi antar interaksi itu berarti proses dua arah yang menghasilkan transmisi yang memberikan reaksi. Jadi antar anggota kelompok memberikan pendapat, mengungkapkan suatu permasalahan, ya, memberikan solusi, ya. Jadi bukan hanya satu dua orang yang melakukan itu, tetapi semua anggota kelompok. Maka dari itu peran pemimpin kelompok di awal itu akan sangat penting. Bagaimana alur untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan baik, ya, supaya mereka itu bisa satu sama lain untuk bisa berinteraksi, ada proses dua arah, ya, atau saling, ya. Jadi bukan hanya satu atau pemimpin kelompok aja nih yang ngomong dari awal sampai akhir, itu namanya informasi, bukan komunikasi. Yang ketiga ada apa? Kekompakan atau kohesivitas, ya, kekompakan antar anggota kelompok. Namun di sini bukan kekompakan yang negatif, ya. Kompak yuk, jangan ngomong semua, bukan seperti itu, ya. Tetapi kompak dalam hal yang positif, ya. Lalu yang keempat, konflik dalam kelompok. Nah, di sini itu dalam kelompok tergantung dari sudut pandang kita menanggapi atau menghadapi konflik tersebut, ya. Kalau menurut Mulyadi, ya, dalam aliran tradisional konflik itu jelek, ya. Kalau menurut aliran behavioristik konflik itu wajar, umum, ya. Lalu kalau menurut Johnson konflik itu, ya, positif. Konflik itu bisa mempererat hubungan. Konflik itu bisa membuat anggota kelompoknya itu menjadi hidup. Karena dengan adanya konflik, berarti Mbak Rahma memperhatikan nih apa yang disampaikan. Oh, Mbak Ainun menanggapi karena ada perbedaan pendapat. Ya, semua itu bisa diatasi oleh semua anggota kelompok dan arahan dari pemimpin kelompok, gitu, ya. Itu konflik. Yaitu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini kira-kira siapa yang mengambil? Pemimpin kelompok, semua. Nah, tahapnya ingat nggak? Kemarin kita sudah membahas itu, ya. Tahapnya ada tahap identifikasi, ya, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, ya. Permasalahan sudah disampaikan, lalu pendapat dari masing-masing anggota kelompok itu juga disampaikan, lalu ada yang menyimpulkan, ya. Pengembangan, pada tahap pengembangan itu berarti mencari solusi apa yang akan kita ambil, ya, tergantung dari si pemilik permasalahan, ya. Kalau itu diterapkan atau diimplementasikan ke dalam layanan konseling. Yang terakhir itu power
punya masalah dan sedang dibahas masalahnya, itu menyeleksi dari tiap-tiap anggota kelompok kira-kira mana yang pas, yang cocok, solusi yang tepat untuk permasalahan yang bisa diimplementasikan atau untuk solusi ke depan. Gitu ya. Jadi ada pengambilan keputusan yang diambil oleh si pemilik masalah atau salah satu anggota kelompok yang menjadi permasalahan yang sedang dibahas. Ya. Lalu nih teman-teman, kira-kira kalau misalnya nih ada anggota kelompok yang belum saling mengenal, lalu apa yang terjadi? Canggung, terus malu, belum percaya, ya. Bisa jadi terjadi pada sesi keempat ketika mereka sudah mulai bosan nih ya, udah sesi keempat. Dinamika itu hilang kembali, ya. Maka teknik yang harus dikeluarkan, jurus jitu yang dikeluarkan oleh si pemimpin kelompok itu ada dan ada atau bukan speaking itu harus selalu dikantongi oleh si pemimpin kelompok. Kira-kira bosan keluarkan supaya apa? Lebih hidup lagi. Ya, jadi jangan sampai kekurangan dosa seperti apa lagi ya. Jadi kalau misalnya di pertemuan kedua ternyata mereka sudah kompak, sudah terjadi atau sudah nampak dinamikanya, maka tidak perlu lagi nih untuk mengeluarkan ya teknik tersebut ya, kecuali kalau misalnya kayaknya sudah mulai bosan, ngantuk, lelah dan lain sebagainya ya, maka kita hidupkan kembali. Atau mungkin ada konflik, setelah ada konflik ya, setelah ada perdebatan ya, atau ada beda pendapat, maka kita harus menggunakan teknik-teknik yang tepat yang harus kita keluarkan di dalam salah satu sesi layanan tersebut. Tujuannya adalah membangun komunikasi lagi, kiriman, lalu ada ice breaking, suasananya jadi seger lagi, sudah cair, maka komunikasinya jadi lebih sudah tidak canggung lagi. Ya. Lalu apa untuk meningkatkan rasa percaya diri yang tadinya malu-malu mungkin sama Bu, hidung Bu, misalnya gitu ya. Lalu bisa bangkit lagi ya, karena di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya berlatih untuk bisa berkomunikasi di depan umum dan memecahkan masalah. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan problem solving. Yang selanjutnya ada strategi dalam mengelola dinamika apabila diimplementasikan ke dalam satu pelayanan. Ya, yang seperti sebelumnya juga sudah sering ya saya sampaikan, ada tujuan yang jelas. Ini juga peran dari si pemimpin kelompok untuk menyampaikan tujuan yang jelas. Ya, tujuannya apa? Layanan ini maksudnya apa? Arahnya kemana? Gitu ya. Lalu komunikatif. Ya, ketika ada salah satu atau dua yang mungkin kurang aktif, maka pemimpin kelompok itu berusaha untuk memancing, gitu ya, memancing anggota kelompok untuk bisa berpartisipasi aktif, ya. Lalu ketika ada konflik juga bisa mengelola konflik itu dengan baik, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Johnson tahun 2012, ya. Ketika ada konflik, jangan menganggap bahwa konflik itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang negatif. Kita lihat sebagai sudut pandang lain bahwa konflik itu membangun. Konflik itu berarti anggota kelompoknya sudah mulai hidup, sudah mulai paham, sudah mulai ada perbedaan pendapat, sudah mulai ada pola pikir yang gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin itu bisa mengelola konflik tersebut? Lalu tadi ya menggunakan teknik yang
lebih cair, ujung-ujung SPP itu juga tidak kurang efektif gitu ya. Jadi itu beberapa strategi untuk mengelola dinamika kelompok. Sudah paham sampai sini? Sekarang saya akan melihat nih tingkat kejelasan teman-teman semua ya dalam menerima materi pada hari ini. Ini ada analisis kasus ya. Nanti teman-teman dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi coba dibacakan Mas Heron. Dalam sebuah layanan konseling kelompok yang terdiri atas 8 mahasiswa, 2 anggota mendominasi pembicaraan sehingga anggota lain menjadi pasif. Selain itu, terjadi perbedaan pendapat yang memicu konflik kecil di dalam kelompok. Oke, ini ada gimana kira-kira teman-teman dalam menanggapi? Nanti dibagi menjadi kelompok. Kelompok 1 Mas Hoiron, berarti 6 anggota. Kelompok 2 Mbak Indah, kelompok 3 Mbak Kanti, ya, dan kelompok 4 Mbak Ainun, ya. Nanti 6. Yang 5 nggak apa-apa, dapat Mbak Ainun, gitu ya. Nah, coba silakan kalian ucapkan identifikasi permasalahan dinamika kelompok yang terjadi pada kasus tersebut. Ya, lalu yang kedua, analisis penyebab munculnya permasalahan berdasarkan teori dinamika kelompok. Yang ketiga, dampak kondisi tersebut terhadap efektivitas layanan konseling. Nah, yang terakhir, strategi yang dilakukan. Ya, jadi ini pas 4 kelompok. Silakan bisa dikerjakan sekarang juga. Ya, nanti saya tunggu jawaban dari ya. Kelompok 1 identifikasi, kelompok 2 Mbak Indah analisis, yang ketiga Mbak Kanti, dan yang keempat Mbak Rahma sama Mbak Indah. Ya, silakan. Waktunya sudah selesai. Oke, kelompok mana dulu yang sudah selesai membahas terkait dengan analisis kasus tadi? Mas Hoiron? Oke, Mas Hoiron akan menjawab. Berdasarkan diskusi dari semua anggota kelompok kami tadi, aku bisa mengidentifikasi beberapa masalah dari kasus yang disajikan tadi. Yang pertama itu ada pastinya dari kasus yang anak-anak pasif itu tentu satu, kurangnya rasa percaya diri pada anggota kelompok. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah kurangnya empati. Kemungkinan besarnya ada tuh karena mendominasi si 2 anak ini. Jadi si 2 anak ini kemungkinan besarnya kurang memiliki rasa empati sehingga yang lain itu ketinggalan gitu, tidak diberi kesempatan gitu kan. Yang kemudian yang berikutnya adalah yang tadi ya, suatu konflik itu akan sulit terjadi jika seperti itu gitu. Itu permasalahan juga tuh. Jadi didominasi oleh anak-anak itu tadi ya Bu. Seperti itu Bu. Selanjutnya apakah ada yang menambahkan teman-teman? Sudah cukup? Iya, kurang lebihnya sementara itu dulu Bu. Nanti kami sampaikan kembali setelah kami berdiskusi lagi Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, siapa lagi yang akan menjawab? Satu lagi mungkin, yang 2 nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena pertemuan ke-15 nanti akan tetap membahas terkait dengan dinamika, tetapi akan lebih fokus ke implementasinya nanti ya. Jadi saya akan menggunakan case method ya. Jadi seperti tadi analisis, namun teman-teman kira-kira bagaimana nih ketika berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan, apakah sudah terbentuk dinamika ataupun ada konflik, bagaimana nih menangani konflik tersebut ketika teman-teman ada perbedaan pendapat, gimana nih kira-kira kalau ada yang pasif. Nah, itu nanti akan teman-teman rasakan sendiri ya ketika diimplementasikan ke dalam kelompok belajar ya, sebelum kalian akan melaju atau melangkah ke mata kuliah berikutnya. Di semester berikutnya juga nanti akan ada mata kuliah bimbingan kelompok dan mata kuliah konseling kelompok. Di situ diharapkan teman-teman bisa mengimplementasikan ya ketika sudah mendapatkan mata kuliah ini atau model dasar teman-teman untuk ternyata setelah
diimplementasikan dinamika itu mudah loh dibentuk. Dinamika itu agak sulit loh dibentuk atau dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup ya. Untuk selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan ke-15. Oke? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah dinamika kelompok. Besar harapan saya, video ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.